Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim wa jami'al mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Yang saya hormati Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, para kepala bidang, secara khusus Kepala Bidang Pendis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, para pembimas, kemudian yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang hari ini secara daring, termasuk para kepala sekolah, kepala madrasah, kemudian tenaga pendidikan dan kependidikan, sivitas akademika, kemudian mungkin juga ada guru-guru PAI yang sedang bergabung, dan seluruh peserta baik di ruangan ini maupun yang secara daring mengikuti kegiatan peringatan Hari Guru Nasional ini yang saya banggakan dan saya muliakan. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa dalam genggamannya lah segala daya dan kekuatan ini bisa kita nyatakan, bisa kita tampakkan, bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Pada hakikatnya kita sedang memainkan sebuah peran di muka bumi ini. Peran itu tentu kita lakukan, kita perankan sedemikian rupa, karena di samping peran itu tentu ada saudara yang sedang mengamati dan mengevaluasi setiap gerak laku kita baik di dalam maupun di luar. Kesadaran ini menjadi penting karena kalau kesadaran kita hanya berada bahwa kita hanya dalam perspektif bahwa kita sedang melakukan hal-hal yang tidak dimonitor oleh Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita bisa terjebak ke dalam sesuatu yang bersifat material, kemudian hipokrit, dan bisa menjadi liberal. Saya kira ini menjadi penting terutama bagi kita, bagi para guru, ya. Karena itu nanti ke depan saya ingin urun rembuk kepada Bapak Ibu sekalian, terutama di Hari Guru ini. Yang pertama sekali tentu sebelum kami lebih jauh menyampaikan sambutan pada Hari Guru ini, sampaikan ucapan terima kasih tentu kepada pemerintah yang telah menjadikan tanggal 25 November ini menjadi Hari Guru Nasional. Itu artinya guru menjadi sesuatu yang memiliki peran penting dan strategis dalam perspektif pemerintah, baik kasat mata ataupun yang tidak kasat mata. Para hadirin sekalian yang berbahagia, karena itu menjadi penting pada momentum ini kita cukup mungkin 1 menit saja ya, untuk kembali merenung, merefleksi bagaimana suka duka seorang guru menjadikan seorang muridnya menjadi eksis ya. Karena kita hadir ini adalah karena jasa-jasa guru kita yang bisa tersembunyi, bisa juga disembunyikan, atau memang para guru kita tidak ingin memunculkan jasa mereka secara spontan atau secara dramatis, bahwa kehadiran kita ini bukti nyata bahwa guru telah berbuat banyak di dalam diri kita, di dalam sistem pendidikan kita, bahkan di dalam republik ini. Hari ini kita telah mendengarkan
himne guru madrasah. Saya kira juga guru-guru di sekolah yang lain. Bagaimana kalimat-kalimatnya ya betul-betul mendasar. Ya. Kita lihat di akhir katanya tadi teriring doa dan kasih sayang. Hasil refleksi kasih sayang dan doa guru itu telah menyebabkan kita menjadi seorang pejabat, menjadi pengusaha, menjadi aktor dalam sistem siklus pada fungsi dan peran kita masing-masing. Saya kira kalau boleh dikatakan bahwa di negara kita ini hanya ada guru dan murid. Kalau boleh dikatakan dalam sistem sosial, dalam sistem budaya, itu hanya ada guru dan murid yang tampak. Hatta seorang presiden, seorang gubernur, dia bisa menjadi guru, dia juga menjadi seorang murid. Oleh karena itu hari ini kita bisa membayangkan bagaimana guru tidak saja menjadi guru di depan kelas. Kalau kita melihat tema ini, bakti guru melindungi negeri, saya teringat kepada beberapa pahlawan kita. Dia menjadi pahlawan nasional dan mungkin juga pahlawan yang tidak diketahui, tapi dia pada hakikatnya adalah seorang pahlawan, itu berasal dari guru. Bisa jadi yang merobek bendera biru, merah putih biru itu adalah seorang guru, atau seorang santri, atau seorang murid. Kalau kita baca sejarah Ki Hajar Dewantara yang telah melahirkan poin-poin penting, blueprint terkait dengan pendidikan nasional kita, itu adalah seorang guru. Dia menjadi pahlawan nasional. R.A. Kartini yang menulis buku Habis Gelap Terbilah Terang adalah seorang guru. Dewi Sartika adalah seorang guru. Dia menjadi pahlawan nasional. Hos Cokro Aminoto adalah seorang guru. Kiai Ahmad Dahlan adalah seorang guru madrasah di Muhammadiyah. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang guru di pesantren. Bahkan kita lihat di dalam sejarah, hatta Jenderal Sudirman, peletak berdirinya Tentara Nasional Indonesia, adalah seorang guru madrasah atau guru sekolah di sekolah Muhammadiyah. Jadi ada banyak pahlawan-pahlawan kita, itu adalah dari guru-guru. Karena itu, kalau boleh saya katakan hari ini, bahwa negara kita yang dihuni oleh sekian juta penduduk ini, hanya ada dua, yaitu guru dan murid. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kembali ke belakang, bagaimana suka duka seorang guru melakukan pendidikan, pengajaran, pelatihan, pembimbingan, dan segala macam. Ada yang berada di atas tenda-tenda darurat, mengajarkan huruf per huruf. Dia tidak segan mengajar transfer of knowledge, tapi juga transfer of value. Itu yang paling penting. Kita bisa melihat bagaimana ada seorang guru di Kaltara misalnya, ada guru yang mengajar anaknya di bawah kolong, yang hari ini sudah mengalami perubahan. Itulah yang dimaksud dengan kreativitas. Jadi kreativitas itu menurut saya sederhana, bagaimana hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari akan datang lebih baik dari hari ini. Itulah kreativitas. Kreativitas itu tidak artinya kita membuat sesuatu yang baru, tidak. Tapi bagaimana hal-hal yang kemarin bisa lebih baik. Ya. Yang hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, dan hari akan datang lebih baik dari hari ini. Dalam segala bentuknya, apakah di dalam dunia birokrasi, ada dalam sistem pendidikan, maka kreativitas itu adalah bagaimana kita melakukan perbaikan. Kalau 1 menit saja kita melakukan refleksi, membayangkan bagaimana getirnya, suka dukanya seorang guru melaksanakan pendidikan dan pengajaran, saya kira kita akan menitikkan air mata. Ada guru kita yang mereka berangkat dengan baju yang paling bagus ke sekolah. Itu pun kadang-kadang benangnya terburai, tasnya robek sedikit. Lalu kalau kita menengok rumahnya, kita akan tahu dia tinggal di rumah kos yang hasilnya hampir tidak bisa membayar. Ada guru yang hanya digaji di bawah 100.000 rupiah hari ini, bisa jadi.
Apalagi kemarin kita akan melihat bagaimana guru mendedikasikan seluruh kekuatan pikirannya, kekuatan hatinya, kekuatan perilakunya, mencontohkan segala hal ya, yang berada di desa-desa terpencil. Ya, dia gagah berangkat ke sekolah untuk tampil setiap hari berbeda kepada muridnya, tapi sebenarnya dia sedang menenggelamkan air matanya ke dalam urat-urat matanya. Dia tidak tampakkan air matanya sebenarnya yang sedang mengalir di dalam urat nadinya hanya untuk memberikan doa dan kasih sayang kepada murid-muridnya. Jadi hari ini saya kira tepatlah kalau tema itu bakti guru melindungi negeri. Saya kira sangat-sangat tepat. Termasuk pada saat kita didera oleh COVID-19, bagaimana reka cerita seorang guru yang berhadapan tidak saja dengan murid, tapi berhadapan dengan birokrasi. Dia harus melaporkan segala sesuatunya. Kemudian seorang guru berhadapan dengan orang tuanya. Ada pedih pilu yang kita tidak bisa rasakan ya, hari ini di pojok-pojok rumah sang guru, mungkin di perjalanan bagaimana sang guru di perjalanan dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengajar 1-2 anak di dalam kelas. Dan ada guru juga yang merasa sehari mengajar, dia sudah dididik oleh murid-muridnya. Jadi guru dan murid terjadi interkoneksitas, saling mendidik. Jadi ada murid dididik oleh guru, dan ada guru hanya dalam 1 hari, dia merasa dididik oleh murid-muridnya. Karena itu, kami kira di awal pidato ini, kami ingin kita semua melakukan refleksi walaupun 1-2 menit, bagaimana kerja-kerja guru yang sangat heroik, sangat hebat, dan wajarlah para guru kita banyak yang menjadi pahlawan nasional yang tidak saja mengajar, tapi dia menjadi pelindung negeri. Para hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya tentu semakin hari tantangan kita semakin besar. Modernisasi terjadi di mana-mana, dunia begitu sangat global. Orang hari ini bisa kehilangan rasa kasih sayangnya karena sesuap nasi dan segala macam. Begitu dunia ini sangat begitu material, maka beban psikologis begitu sangat berat dirasakan oleh setiap orang. Kita sudah masuk di dalam era teknologi atau industri 4.0. Mungkin nanti 5.0 misalnya. Saya kira ke depan terus terjadi perkembangan sedemikian rupa. Maka tentu spirit para guru ya, dengan segala suka dukanya juga harus beradaptasi ya, terkait dengan bagaimana perubahan zaman ini, bagaimana perubahan sistem pendidikan, bagaimana melakukan beradaptasi dengan pendidikan dalam sebuah sistem yang sangat mechanical, yang sistemik dan computerized, sehingga guru hari ini memang dituntut ya dengan profesinya untuk bisa melakukan adaptasi dengan perkembangan zaman. Karena itu pada saat Hari Guru ini saya mungkin menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, sekali lagi bahwa tujuan pendidikan itu pada hakikatnya adalah proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan penciptaan. Jadi kalau keliru tujuan penciptaan kita adalah, kalau di dalam tek-tek Islam, mungkin di agama lain juga hampir mirip ya, adalah bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ta'abbud, melakukan penyembahan kepada Tuhan. Para ahli tasawuf mengartikan ta'abbud itu lebih kepada ma'rifah, pengenalan. Sehingga kita kenal, mengenali, menemukanali siapa murid kita bisa, siapa orang tuanya, bagaimana sistemnya. Lalu dilakukan diagnosa, prognosa, dilakukan terapi, dilakukan tindakan, dilakukan evaluasi, tindak lanjut, dan terus seperti itu. Ada tindakan-tindakan aksi. Kita perlu melakukan redefinisi terkait dengan
pendidikan saya kira, supaya sampai kepada hakikat pendidikan itu secara ontologi, epistemologi dan aksiologi, ya, dalam filsafat ilmu bahwa pendidikan itu ketemu, sehingga kita juga tidak terjebak pada definisi tapi pada hakikat bahwa pendidikan itu adalah proses perubahan itu, proses perubahan tingkah laku, proses perubahan transfer of knowledge, transfer of value, tidak saja pengetahuan tapi juga ada nilai-nilai. Karena itu sistem pendidikan yang sekarang kita lakukan daring, bisa jadi sekarang ini informasi begitu overload, informasi begitu berlebih. Ya. Setiap orang bisa jadi, seorang guru bisa tertinggal dengan informasi yang didapatkan oleh murid-muridnya karena informasi berserakan di dunia maya. Ya. Tetapi tentu tidak cukup. Ada transfer of value, ada transfer nilai. Bagaimana guru itu menghunjamkan perwatakan anak supaya anak ini berubah perilakunya dari sesuatu yang kurang baik menjadi berperilaku baik, saya kira. Baik pikirannya, baik hatinya, maupun baik perilakunya. Para hadirin sekalian yang saya hormati, sekali lagi bahwa tujuan penciptaan itu bagaimana kita manusia bisa memerankan diri menjadi pendidik di muka bumi ini. Jadi muka bumi ini menjadi bermanfaat. Kemudian juga tujuan penciptaan itu supaya seorang hamba itu kenal dengan yang disembahnya. Pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana. Itu bahasa undang-undang. Bahwa pendidikan itu adalah usaha yang semuanya sadar. Kita orang tua sadar. Para guru sadar. Kemudian para murid juga dengan kesadaran penuh melakukan pendidikan. Dan dalam sistem sivitas akademika pendidikan saya kira ada teori interkoneksitas. Semuanya saling berkorelasi. Semuanya saling interkoneksi. Jadi tidak guru saja mentransfer pendidikan, tapi bisa jadi guru sedang mendapatkan pendidikan dari gaya dan perilaku murid-muridnya. Ada banyak, ya, ada banyak yang bisa didapatkan oleh seorang guru dari bagaimana dia melakukan pendidikan dan pengajaran. Ketika ditanya seorang guru dari rumahnya, ada yang mengatakan, mau kemana Pak Guru? Mau kemana Pak Ustadz? Mau kemana Bu Guru? Saya ingin mengajar. Tapi ada juga yang mengatakan, saya ingin mendidik. Saya kira kita coba dalam sambutan singkat ini, saya ingin menyampaikan beberapa peran guru itu ke depan yang mungkin menjadi renungan kita bersama. Yang pertama, tentu guru itu adalah sebagai pendidik. Kalau guru sebagai pendidik, maka dia mengerti tujuan pendidikan itu. Nah, tujuan pendidikan itu menurut para pakar kita paling tidak 3, yaitu ada domain kognitif, ada domain afektif, dan domain psikomotorik. Bagaimana seorang guru bisa melakukan transfer of knowledge, pengetahuan kepada otak anak itu, tentu dilakukan dengan tadi, yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan di sekolahan. Dilakukan identifikasi, dicari akar masalahnya. Kalau sudah ketemu akar masalahnya, lalu didiagnosa apa penyebabnya, kenapa jadi begini, ABC-nya dicari. Kalau sudah didiagnosa, dilakukan prognosa, ada rencana-rencana aksi, ya, sebab akibat. Jika begini diagnosanya, nanti akibatnya seperti apa. Lalu dilakukan terapi kepada anak itu. Setelah dilakukan terapi, tentu dilakukan evaluasi, ada tindak lanjut. Nah, karena itu guru tidak saja sekadar pendidik, dia juga adalah peneliti, saya kira. Jadi guru bisa menjadi berperan sebagai peneliti di sekolah, meneliti dirinya sendiri, apakah misalnya tampilannya, kemudian materinya, kontennya, atau misalnya korelasinya, relasi dengan dunia pendidikan lain, seperti itu. Sehingga bisa dilakukan man-centered, menyenter orang-orangnya, lingkungannya, ya, saya kira seperti itu. Lalu guru yang baik juga punya blueprint terkait bagaimana dia melakukan pendidikan. Karena semuanya saling berkorelasi, tidak saja bangunan yang hebat, tapi juga misalnya anak-anak di dalam kita rapuh. Semuanya saling berkorelasi. Kemudian guru juga sebagai pengajar. Dia memberikan pengajaran, bagaimana melakukan tindakan kelas.
Saya kira guru menjadi raja di dalam ruangan kelas. Dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia menghadapi anak-anak yang suka komplain, yang suka protes, yang nakal. Maka dialah menjadi pemutusnya. Dia menjadi pemimpin hari itu. Besok juga dia menjadi pemimpin. Dia besar menjadi seorang pemimpin karena dari seorang guru. Jadi pemimpin-pemimpin yang hebat itu juga biasanya lahir dari seorang guru yang hebat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian juga bisa menjadi konselor. Dia menjadi pembimbing. Bagaimana melakukan pembimbingan kepada muridnya, tentu tidak melakukan penjustifikasi, yang membimbing murid-muridnya. Dan kita melihat kita adalah hasil bimbingan guru-guru kita. Dia membimbing tidak saja dengan lidahnya, dengan matanya, dengan telinganya, bahkan dengan hatinya. Guru kita telah membimbing kita. Ada banyak pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sekalian, saya kira, bagaimana pendekatan seorang guru kepada muridnya, dan bagaimana ikatan hubungan kekerabatan antara hati seorang murid dan guru, bahkan sampai hari ini bayangan itu masih melesat dalam pikiran dan kesadaran kita, bagaimana kasih sayang yang diberikan oleh guru-guru kita yang baik pada masanya. Kemudian juga dia pelatih. Saya guru melakukan pelatihan, melakukan pembiasaan. Allah bisa karena biasa, itu tidak sekadar kalimat, tapi itu bertenaga kosmis, betul-betul hebat. Karena guru yang terus melakukan pembiasaan, maka akhirnya murid menjadi biasa dan akhirnya terbiasa. Kalau sudah terbiasa, menjadi budaya. Kalau sudah menjadi budaya, culture, dia menjadi sebuah peradaban. Membangun peradaban itu dari latihan. Karena itu gurunya mesti seorang pelatih. Kemudian juga guru adalah sang kreator. Dia sangat kreatif, dia juga inspirator, dia juga motivator, ya. Dia menginspirasi murid-muridnya. Kalau begitu di dalamnya tentu ada keteladanan dari seorang guru. Bisa jadi murid lupa apa yang diajarkan oleh guru, tapi murid hampir tidak pernah gagal bagaimana melihat tampilan-tampilan gurunya keseharian. Saya ulangi, bisa jadi guru lupa, murid lupa apa yang dikatakan oleh gurunya, ya. Tapi dia tidak pernah gagal untuk mengingat bagaimana tampilan-tampilan gurunya keseharian. Wajahnya, ekspresinya, lidahnya, bahkan pakaiannya, semua gerak langkah guru tidak pernah gagal seorang murid. Sampai hari ini masih kebayang bagaimana ada guru-guru kita dari sepatunya, janggutnya, dan segala macam. Karena itu sekali lagi, teladan guru adalah menjadi sangat strategis dalam sistem pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian guru itu juga menjadi emansipator, saya kira. Ada murid yang sudah merasa rendah diri, ada murid yang merasa banyak dibully, terbelakang, ya. Maka diangkat kepercayaannya. Maka seorang guru yang mampu mengangkat kepercayaan murid itu, dia sebenarnya sedang mentransfer dunia ilmu kepemimpinannya, yang guru. Tidak lantas misalnya lalu direndahkan sedemikian rupa. Saya kira kegagalan pendidikan kita adalah ketika kita tidak bisa melihat bagaimana potensi murid itu, ya, tidak melihat potensi murid yang ke dalam, di dalam. Saya sering mengatakan bahwa dalam sebuah baju itu ada kain di dalamnya. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, ada benang di dalamnya. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, ada kapas di dalamnya. Bangunan yang megah ini kita lihat mungkin dari semen, cat, ya. Tapi kalau kita telusuri lagi, ya, dalamnya ini adalah tanah dan air. Terus kita lihat. Karena itu maka saya kira penting bagi seorang guru untuk mempertajam perspektifnya, ya. Pertajam perspektifnya di dalam dunia pendidikan dan pengajaran, ya, supaya hasil pendidikan itu betul-betul dapat lebih arif untuk menemukan murid-murid kita yang pada hakikatnya semua mereka adalah potensial. Tapi menggali potensial, kecerdasan jamak dalam seorang murid itu pasti ada. Jadi penting bagi seorang guru untuk memahami bahwa ada kecerdasan jamak dan potensi-potensi murid, ya. Kemudian selanjutnya saya kira bahwa hari ini peringatan Hari Guru yang ke-75.
Artinya telah 75 tahun, ya. Walaupun peringatan itu ya tidak mesti 75 tahun, ya. Bahwa dunia pun dijadikan itu ya, pada hakikatnya saya katakan kalau dalam teks Islam Tuhan itu adalah Rabbun, artinya pengasuh pendidik. Jadi kalau ada orang Islam yang sembahyang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pendidik seru sekalian alam. Bukan saja mendidik, tapi mengasuh, menjadi mursyid, menjadi pembimbing yang melekat dengan hati para muridnya. Nah, pada kesempatan ini tentu selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, saya menyampaikan selamat Hari Guru Nasional dan temanya juga sangat menarik. Saya minta kepada para guru seluruh Kaltara khususnya untuk kembali membaca tentang guru-guru kita yang menjadi pahlawan nasional. Saya kira itu menjadi penting. Kemudian penting juga mengembangkan dunia literasi bagi guru, ya, supaya anak-anak kita mengerti betul bagaimana mengasah dunia literasi ini. Guru-guru kita dahulu adalah memiliki keilmuan yang sangat komplit dan komprehensif, ya. Tradisi lisan, tradisi tulisan, kemudian tradisi dialog itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga anak-anak kita memiliki kecerdasan yang kuat, yang hebat. Jadi tinggal guru melakukan afirmasi, ya, penguatan, dan perlu dilakukan kolaborasi dengan tim-tim yang lain supaya kekuatan-kekuatan sistem pendidikan di sekolah itu bisa menjadi lebih sempurna. Tentu apa yang saya sampaikan ini karena ingin melihat bahwa ke depan tantangan guru dan dunia pendidikan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Perubahan itu bisa terjadi setiap hari, setiap waktu, setiap jam. Karena itu kita mesti bisa mengadopsi dan mengadaptasi bagaimana melakukan kemarin itu adalah ATMJ, amati, tiru, modifikasi, dan jual. Dalam dunia bisnis, Bob Sadino mengatakan orang yang senang meniru tidak pernah akan maju dan dia pasti menjadi orang yang kalah. Jadi meniru boleh, tapi lakukan modifikasi. Kalau kita kerjaannya meniru terus, maka kita, kata Bob Sadino, dia tidak pernah akan menang. Walaupun kita tidak ingin menang kemenangan, tapi pada hakikatnya kita perlu melakukan inovasi dan kreasi, khususnya dalam dunia pendidikan. Kaltara memiliki kontur terdiri dari laut, saya kira, kemudian sungai, udara, maka perlu kita melihat lebih jauh bagaimana anak-anak kita yang berada berkeliaran di Kalimantan Utara ini sebagai peserta didik. Ya. Ada anak-anak yang mungkin dia tidak betah di dalam kelas. Barangkali ada anak-anak yang usia belajar, dia hampir seperti manusia perahu, berada di tugu-tugu, merengge, memancing dengan orang tuanya. Maka harus ada inisiatif kita bagaimana agar mereka tetap dapat mendapatkan pendidikan dengan jalan apakah membentuk sekolah perahu, madrasah perahu, atau apa namanya, itu simbolik saja. Itu labeling saja, tapi pada hakikatnya mereka di sudut-sudut sungai, di ujung-ujung jembatan, jangan sampai jam 9 pagi ada anak kita usia sekolah, dia terjun bebas dari jembatan ke sungai, padahal teman-teman yang lain sedang asik mendapatkan pelajaran. Saya kira kita perlu data, ya, tidak sekadar berada di dalam kelas, perspektif kita bisa lebih luas. Ya. Bisa jadi juga di hutan-hutan pedalaman, ada anak kita yang memikul kayu garu pada usia-usia sekolah. Ada banyak anak, bahkan di data Konjen Malaysia, kalau beberapa tahun lalu ada 3.500 anak-anak kita yang berada di bawah kelapa sawit, tapi hari ini data itu sudah hampir 10.000. Ada anak-anak kita yang berada di bawah kebun-kebun kelapa sawit dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Saya kira dengan Hari Guru ini, mudah-mudahan kita bisa melakukan lompatan pemikiran, kemudian pemahaman, kesadaran, bahkan aksi, tindakan aksi di lapangan, ya, khususnya kepada sistem pendidikan kita di madrasah, supaya kita mendapatkan sebuah sistem dan bangunan pendidikan
yang lebih baik dari hari ini. Silahkan para kepala seksi, ya, kepala kemenak di daerah, ya, untuk melakukan konklusi, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Ya. Saya kira mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan urun rembuk kita. Bagaimana anak-anak kita, terutama yang nanti menjadi pewaris kita di masa depan, itu menjadi orang yang lebih baik dari kita hari ini. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Tentu di akhir sambutan ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa karena kita berada di dalam posisi COVID-19, maka tetap lakukan protokol kesehatan secara ketat. Ya. Kemudian kita berdoa, mudah-mudahan guru-guru kita, anak-anak kita terbebas, terhindar dari terutama wabah COVID-19, sehingga kita bisa menjadi pondasi bangsa dan negara kita ini. Ada keterpaduan konsep dan aksi yang utuh dalam melakukan pendidikan dan kependidikan, khususnya di Kalimantan Utara. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mengikuti dan melaksanakan kegiatan Hari Guru Nasional, khususnya di Kaltara. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Terakhir, saya sampaikan sebuah kata-kata mutiara bahwa orang yang menemukan pagi atau subuh itu adalah orang yang telah melewati malam. Yang kedua, pada laut yang tenang itu tidak mungkin melahirkan pelayar tangguh. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.